Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustadz Arif. Kita akan masuk ke pembelajaran logaritma ya. Fungsi logaritma ya. Jadi ada request dari beberapa teman kelas 12 katanya kebetulan untuk matematika wajib kita sudah menyelesaikannya. Materi 1 tahun kita sudah beres. Dan Ustadz pengen membahas fungsi logaritma yang kelas 10. Baiklah, kita akan bahas. Mari kita bukan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke sifat-sifat dan ke contoh soal. Jadi untuk fungsi logaritma itu hal yang terpenting itu kalian memahami sifat-sifat logaritmanya. Ketika sifatnya sudah bisa, insya Allah mengerjakan soalnya pun akan bisa ya. Seperti itu. Ada sebuah definisi matematika atau pengertian matematika dalam fungsi logaritma ya, seperti itu. Di sini tertulis bahwa A pangkat N sama dengan B. Apa artinya? Ketika kita buat ke logaritma, jadi apa? A log B sama dengan N. Jadi yang A pangkat N itu sama dengan B-nya di sini. Seperti itu ya. Dengan syarat A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya harus lebih daripada 0 seperti itu ya. Ada contohnya, to the point saja. Kita ke contoh. 2 pangkat 3. 2, apa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Kalau kita dibuat dalam konteks logaritma, jadi berapa? 2 log 8 sama dengan 3. Jadi gimana kalau tidak ada kalau 3-nya belum ada? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu pangkat 3. 3 pangkat 4 sama dengan 18. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti 3 log 81 sama dengan 4. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke sifat-sifat. Yang ini kalian harus benar-benar seksama memahami, mempraktekkan sifat-sifat ini dalam konteks nanti soal seperti itu ya. Misalkan A, B, dan C merupakan bilangan real positif dan A-nya syaratnya itu si A-nya itu tidak boleh 1, maka berlaku sifat-sifat operasi logaritma berikut. A log B kali C sama dengan, intinya A log B C, jadi A log B ditambah A log C. Jadi kalau ininya kali, misalkan berarti apa? A log B ditambah A log C. Berarti kalau A log B tambah A log C, A-nya sama, berarti jadi bisa apa? A log B kali C. Oke? A log B per C atau bagi sama dengan A log B kalau bagi dikurang A log C. Kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Oke. Ada lagi sifat A log B pangkat C. Nah, si C-nya ini kamu tarik ke depan. Misalkan si B-nya itu awalnya 9. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, si 2-nya itu nanti tarik ke depan. Set. Nah, ini A log B pangkat C. Si C-nya tarik ke depan. Set. Jadi apa? C A log B. Jadi si C-nya ini kamu tarik ke belakang. Set. Di depan jadi C. Oke? C A log B. Oke? Nah, ada lagi. A log B. Nah, biasanya ini soal-soalnya bentuknya nanti kayak gini. Misalkan 3 log 5 sama dengan P, 2 log 10 sama dengan Q. Nah, itu soal berapakah? Bla 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 bla. Nah, itu biasanya pakai rumus-rumus ini. A log B sama dengan C itu berarti angka yang berbeda. Log B yang depan dulu per C log A yang belakang. Dengan syarat C-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, coba hafalkan dah. Kalau Ustadz jujur tidak dihafal, tapi dipraktekkan ke bentuk soal. Jadi untuk logaritma sering-sering ngerjakan soal. Nanti misalkan kalian tidak hafal, ini teh gimana sih? Lihat sifatnya atau rumusnya, sifatnya oh gini teh kedepanin. Nah, nanti juga kalau udah sering akan hafal sendiri seperti itu ya, praktek ya. Kemudian ada lagi baru 4 sifatnya TD. Ini sifat yang kelima. A log B dikali B log C. Nah, kalau kayak gini nih. A log B dikali si depannya itu sama B log C. Nah, kalau seperti ini apa? Kita bisa coret. Jadi apa? A log sama C tuh lihat. A log C. Berarti bisa coret A log C. Kalau syaratnya B-nya itu sama. Misalkan ininya 2, ininya 2, coret. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 1 ya. Kemudian lagi
AM log BN sama dengan yang ini N dibagi M. Berarti nanti kalau misalkan 2 pangkat 3, yang ini 3 pangkat 2. Berarti apa? Yang ini 2 ini per yang ini. Berarti apa? N per M, yang ini N per M, A log B. Seperti itu ya. Ada lagi terakhir, A pangkat A log B sama dengan B. Mungkin itu sifat-sifatnya. Setelah video ini Ustaz akan share contoh soal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.